Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Berjumpa lagi pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada di episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari surat kepada orang Ibrani dan kita telah sampai di pasalnya yang kelima. Dalam episode hari ini kita akan membahas mengapa imamat, apakah sifat imamat yang ada dalam perjanjian lama, dan apakah sifat imamat dalam posisi barunya dalam imamat Kristen, siapakah imam besarnya, siapa namanya, apa atribut dan juga kualifikasinya, apa perbedaan antara keimamatan dari perjanjian lama dan keimamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Di era Kristen sekarang, apakah ada yang disebut dengan keimamatan liturgi yang terbatas pada kelas orang-orang tertentu saja? Bukan untuk semua orang atau bukan untuk semua orang percaya? Itulah yang akan kita ketahui di episode hari ini. Jadi ikuti kami dalam pelajaran kami, persiapkanlah Alkitab Anda dan pertanyaan Anda, dan jika Anda memiliki pertanyaan atau permintaan, silakan kirimkan pada kami. Komunikasi terbuka baik melalui telepon, ataupun melalui email, atau sarana komunikasi yang lainnya. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Dr. Farid Zaki. Selamat datang Dr. Farid. Terima kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Kita akan memulai pembelajaran sesaat lagi, jadi tetaplah bersama kami. Lagi Dr. Farid. Terima kasih, Dayat. Kita telah sampai di pasal 5, ini adalah pasal yang sangat-sangat kaya. Ya, Ini berbicara tentang Yesus Kristus, imam besar terbesar, dan juga berbicara tentang tujuan keimamatan dalam posisi aslinya dalam perjanjian lama. Mengapa ada kebutuhan keimamatan? Saya akan membaca beberapa ayat kemudian kembali untuk bertanya. Saya berharap dengan segenap hati bahwa dalam surat ini kita akan merujuk pada semua yang kita bicarakan kepada Alkitab. tentu. Dan kita buktikan kata-kata kita dengan apa yang Alkitab katakan. Jadi kami tidak menyajikan konsep manusia atau pemikiran jemaat Kristen manapun, tetapi kami menyajikan Alkitab dan mendukung kata-kata kami dengan Alkitab. Amin. Saya akan membaca 6 ayat pertama dan kembali untuk bertanya kepada Anda. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia dapat secara lembut berurusan dengan orang-orang yang bebal dan orang-orang yang suka melawan, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dia mulai dalam ayat 1, sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah. Imam besar mana yang dibicarakan dalam ayat ini? Pertama, dia menggambarkan imam besar di dunia dan Harun khususnya. Imam besar pertama dalam sejarah bangsa Yahudi atau sejarah bangsa Israel. Dia memberinya beberapa atribut. Kami akan menjelaskan. Pertama, dia dipilih dari antara manusia. Kedua, ditunjuk untuk bertindak atas nama manusia. Ketiga, memiliki hubungan dengan Allah. Artinya bahwa dia dipilih dari manusia dan bukan malaikat. Jadi Harun adalah seorang pria dari suku Lewi. Kedua,
ditunjuk untuk bertindak atas nama manusia, artinya mewakili mereka. Ketiga, dia berdiri di hadapan Allah untuk manusia. Dan inilah perbedaan besar antara pelayanan nabi dan pelayanan imam. Nabi mewakili Allah di hadapan umat itu dan berkata kepada umat itu, beginilah firman Tuhan, dan menyatakan berita-berita Tuhan. Adapun imam, dia adalah sebaliknya, karena dia mewakili umat itu di hadapan Allah. Saya dapat membayangkan bahwa peran imam sangat-sangatlah penting bagi umat itu. Sampai-sampai jika saya membuka imajinasi saya akan bayangkan bahwa hari kematian Harun adalah kejutan bagi umat itu. Lebih dari hari kematian Musa, dengan mempertimbangkan pentingnya Musa. Mengapa? Karena dia mewakili mereka di Dia hadapan tinggal Allah. bersama mereka. Dan tinggal bersama mereka. Dan dia memahami segala kelemahan mereka karena dia juga memiliki kelemahan. Dia juga tahu masalah mereka. Setiap orang Yahudi dengan mudah dapat datang kepada Harun dan mengakui dosanya dengan berkata, aku telah berdosa dalam masalah ini dan berdosa dalam masalah itu. Harun tidak hanya memintanya untuk membawa sebuah korban, tetapi juga memahaminya dan berempati dengannya. Jadi ini adalah atribut imam dalam Perjanjian Lama. Tetapi di bagian yang sama yang telah Anda baca, dia melakukan gerakan yang bagus dan membuat perbandingan antara Harun, imam simbolis dan imamat liturgi dalam Perjanjian Lama dari satu sisi, dan Kristus, imam besar dalam kekristenan di sisi lain. Sebelum kita berbicara tentang perbandingan ini, maafkan saya perlu untuk mundur sebentar. Jika kita melihat kekristenan dan Yudaisme, izinkan saya mengatakan, karena Perjanjian Lama terkait dengan sistem Yahudi dan Perjanjian Baru terkait dengan sistem Kristen, oleh karena itu, kadang dari sudut pandang eksternal, kekristenan dipandang mirip dengan beberapa agama penyembah berhala yang memiliki imam dan imamat. Saya perlu mendapatkan gagasan awal tentang apa itu imamat dan apa artinya. Dan apa yang membedakan keimamatan liturgi yang ada dalam Perjanjian Lama dari keimamatan lain dalam agama penyembah berhala manapun. Sebelum kita beralih dari keimamatan liturgi ke keimamatan Kristus. Saya hanya perlu menambahkan frase yang Anda sebutkan dan berkata, beberapa orang melihat bahwa Kristen adalah perpanjangan dari Yudaisme. Dan itu hanya tambahan yang telah dimunculkan oleh Kristus. Tetapi ibadah Kristen diambil dari Yudaisme, masalah yang sepenuhnya ditolak oleh surat kepada orang Ibrani dan dikatakan bahwa ibadah itu berbeda karena kekristenan sama sekali berbeda dari Yudaisme. Baik. Bahkan saya melihat bahwa keimamatan dalam penyembah berhala berkaitan dengan okultisme dan sihir dan berusaha dengan kuasa setan. Tetapi keimamatan liturgi dalam Yudaisme dibuat oleh Allah, dan ketika Anda membaca dalam Keluaran pasal 29 dan Imamat pasal 8, kita belajar bahwa Tuhan sendiri membuat konsep keimamatan dan meminta untuk menyusun keimamatan. Dia sendiri berkata, pisahkan Harun dan seluruh isi rumahnya untuk melayaniku sebagai imam-imam. Artinya, kamu tidak akan bisa datang ke hadapanku sepanjang waktu. Pilih siapa yang mewakili Allah. Keimamatan mendekatkan diri kepada Allah. Keimamatan adalah menghampiri. Arti kata imam atau imamat. Yang menghampiri Allah atas nama umat. Benar. Dia mendekat kepada Allah atas nama sebuah kelompok dari umat itu. Ada imamat keluarga, ketika kepala keluarga mendekat kepada Allah atas nama keluarga. Benar. Itu ada dalam Ayub, dan contoh lain dalam Abraham. Ayub Dia mempersembahkan tentunya, korban atas nama keluarganya. benar. Tapi kita sekarang berbicara tentang keimamatan liturgi, tentang sebuah bangsa. Ada sekelompok Benar. imam atas nama suatu bangsa. Silakan. Benar. Jadi inilah konsep imamatan yang diatur oleh Allah dan sangatlah bijaksana untuk tidak membiarkan siapapun, kapanpun mendekat ke hadirat Allah. Tetapi hanya imam besar Harun dan kemudian silsilahnya. Ini adalah konsep keimamatan liturgi dari Perjanjian Lama. Untuk mendekat kepada Allah dan kedua untuk mempersembahkan pemberian-pemberian dan korban-korban persembahan. Di sini dia berkata untuk dosa-dosanya sendiri, karena dia adalah orang berdosa. Dan kemudian untuk dosa-dosa umat itu karena mereka adalah orang berdosa. Tidak sembarang orang bisa mempersembahkan pemberian-pemberian dan korban-korban persembahan. Oke. Tidak. Itu harus orang yang ditetapkan oleh Allah. Baik. Jadi kita sudah berbicara tentang apa itu keimamatan, liturgi keimamatan, apa pentingnya keimamatan bahwa sebuah kelompok mempersembahkan atas nama umat. Di sini dia mengatakan tentang kualifikasi imam besar untuk Ya. mempersembahkan pemberian-pemberian atau korban-korban persembahan untuk dosa. Dia dapat secara lembut berurusan dengan orang-orang yang bebal dan orang-orang yang suka melawan.
Sebelum kita pindah kepada Kristus, mohon jelaskan lebih lanjut tentang kualifikasi imam besar yang telah dikatakan, bahkan dalam keimamatan liturgi. Baiklah, pertama, dia dipilih di antara manusia. Artinya dia adalah manusia dan tidak Oke. mungkin seorang malaikat. Kedua, ditetapkan atas nama manusia dalam hubungan dengan Allah. Artinya dia bertindak atas nama umat mengenai perkara-perkara Allah. Yang berarti dia mewakili mereka di hadapan Allah. Baik. Ketiga, dia berkata di sini, dia dapat secara lembut berurusan dengan orang-orang yang bebal dan orang-orang yang suka melawan karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Sebagai manusia, dia berdosa dan memiliki kesalahan dan kelalaian. Jadi ketika salah satu dari umat datang kepadanya, dia tidak mengabaikannya, tetapi dia merasakan kebodohan dan kesalahannya. Keempat, dia mempersembahkan korban untuk dosa-dosanya sendiri, yang sangat jelas dalam Keluaran 29 dan Imamat 8 ketika Tuhan meminta Harun untuk mempersembahkan untuk miliknya sendiri dan keluarganya sebelum dia mempersembahkan untuk dosa-dosa umat itu. Kelima, tidak ada yang mengambil kehormatan ini untuk dirinya sendiri, tetapi hanya ketika dipanggil oleh Allah. Allah lah yang memanggil. Artinya inisiatif datang dari Allah, bukan dari pemilihan yang dilakukan oleh umat atau penunjukan oleh umat. Oke. Bahkan Musa dengan segala hormat tidak dapat menunjuk. Tidak, yang memilih Harun adalah Allah sendiri, seperti yang kita baca dalam Perjanjian Lama. Baik, kita saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Setiap orang percaya dianggap sebagai imam, sama seperti semua anggota suku Lewi, dan sebagai imam kita dapat mempersembahkan korban kepada Allah. Pujian adalah sebuah korban yang bisa kita persembahkan. Apakah Anda sudah memuji Tuhan hari ini? Kita juga dapat menyediakan uang kita, buah dari pekerjaan tangan kita, atau buah pikiran kita, atau waktu kita. Ya, kita dapat menjadikan semua ini sebagai persembahan kepadanya. Benar-benar seperti seseorang imam. Selain itu, juga doa merupakan pekerjaan seseorang imam. Jika kita tahu kedudukan dan hak istimewa kita, ini akan menyelamatkan kita dari cara yang salah yang kita ikuti di dalam doa hari ini. Kita perhatikan bahwa ada dua ekstrim dalam doa hari ini. Ada metode emosional yang dilebih-lebihkan dan ada metode ritual murni. Kedua metode ini tidak memiliki spiritualitas. Kita tidak perlu menyingkirkan semua metode dan cara yang salah dalam menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dalam ayat 2 dia berkata dia dapat secara lembut berurusan dengan orang-orang yang bebal dan orang-orang yang suka melawan. Apa yang dimaksud dengan menanggapi dengan secara lembut? Di antara pekerjaan-pekerjaan imam besar dalam keimamatan liturgi Perjanjian Lama adalah secara lembut berurusan dengan orang-orang bebal dan melawan. Adalah mungkin bagi Harun untuk secara lembut berurusan dengan orang yang bebal dan orang-orang yang suka melawan. Karena dia sendiri memiliki kecenderungan untuk bebal dan suka melawan. Jadi bisakah Harun tersesat? Tentu saja kita sekarang sesat seperti domba. Inilah mengapa dia harus mempersembahkan untuk dosa-dosanya Itu sendiri. alasannya, tepatnya karena dosa ada di dalam dirinya. Dan Benar. dia merasakan dorongannya. Kita tidak lupa ketika Oke. terlepas dari semua kebesarannya, Harun pernah takut akan ancaman umat itu ketika Musa menunda untuk turun. Dia berkata kepada mereka, bawakan aku emas dan aku akan buat dewa-dewa untuk pergi mendahului kamu. Tentu saja itu adalah kesalahan dari seorang manusia hebat. Kita tidak meremehkan nilainya yang besar, tapi pada akhirnya dia bukanlah Kristus. Oke. Dia jauh lebih lemah untuk memainkan peran ini. Baik. Lalu dia berkata, dan tidak ada yang mengambil kehormatan ini untuk dirinya tetapi hanya ketika dipanggil oleh Allah, sama seperti Harun. Dia berbicara tentang Kristus di ayat yang kelima. Demikian juga Kristus tidak meninggikan dirinya untuk dijadikan imam besar, tetapi dilantik oleh Dia yang berkata kepadanya, Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Kristus tidak meninggikan dirinya. Apa yang Anda lihat dalam cara Kristus memperlakukan dirinya sendiri? Kristus dicirikan dalam semua aspek kehidupannya dengan pergeseran total dari keinginan-keinginannya sendiri. Dimulai dengan mengosongkan dirinya, dengan mengambil rupa seorang hamba dan tidak menyenangkan dirinya sendiri. Dia menyerahkan dirinya sendiri? Dan
Di sini dia tidak meninggikan dirinya untuk mengambil posisi imam besar dan menyerahkan dirinya. Semua frase yang berbicara tentang Kristus dalam kaitan dengan dirinya menunjukkan kepada kita keagungan, pengorbanan diri. Kecenderungan manusia adalah mencari apa yang ada untuk dirinya sendiri. Semua tentang dirinya, kecuali Kristus yang memulai dengan mengosongkan dirinya sepenuhnya sampai menyerahkan Dirinya sendiri. dirinya sendiri. Jadi dia berkata, demikian juga Kristus tidak meninggikan dirinya sendiri untuk dijadikan imam besar. Mungkin di sini dia ingin mengatakan bahwa dia tidak mendapatkan pelayanannya dari dirinya sendiri, tetapi ditetapkan oleh dia yang berkata kepadanya, Kuperanakan "Anakku, pada hari engkau ini. telah kuperanakan hari ini." Apa yang Anda lihat di sini? Di sini dia mengutip sebuah ayat dari Mazmur 2 yang telah kita pelajari di pasal 1. Benar. Di sana, dia menggunakannya untuk membuktikan keunggulan Kristus atas para malaikat sebagai anak Allah. Ya, Di sini dia menggunakannya dalam konteks yang berbeda, karena dia menunjukkan bahwa Allah menugaskan Kristus untuk mengambil perannya sebagai imam besar. Namun sementara dia menugaskan peran ini sebagai imam besar, dia mempertimbangkan untuk mengatakan kepadanya, engkau adalah anakku selamanya. Hari ini aku telah memperanakan engkau di masa sekarang dalam inkarnasi. Artinya dia akan mengambil keimamatan sejati di hadapan Allah, tidak bisa menjadi manusia. Seperti Harun, tetapi dia adalah anak Allah, tidak kurang. oke. Dia mewakili umat di hadapan Allah. Itu sebabnya dikatakan sebelumnya, sejak itu kita memiliki seorang imam besar yang telah melewati surga, Yesus, Anak Allah. Dikatakan, anakku adalah engkau dan hari ini aku telah memperanakan engkau. Kita tidak bisa menjadi imam besar, tetapi hanya pribadi Kristus karena dia adalah anak Allah. Orang lain Benar. tidak bisa menjadi imam besar. Saudara Farid, ayat 6 mengatakan, sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Ini pernyataan yang sangat kuat. Imamat selamanya menurut suatu peraturan yang disebut dengan peraturan Melkisedek. Apa yang Anda lihat dalam kata-kata singkatnya ini? Saya melihat banyak hal. Silakan. Pertama, ini adalah kutipan dari Mazmur 110. Hal yang diulangi dalam kitab Ibrani dan dalam perjanjian baru untuk menunjukkan kepada kita bahwa Allah telah bersumpah kepada Kristus, yang berarti bahwa Allah meyakinkan janji-janjinya bahwa demi Kristus yang taat sampai mati, Kristus harus mengambil posisi tertinggi ini dan melakukan pekerjaan hebat ini untuk mewakili umatnya di hadapan Allah. Dan kedua, ungkapan ini telah diucapkan selama kebangkitan Kristus, seolah-olah Allah berkata kepadanya, bangkitlah, engkau telah memuliakan aku, jadi silakan duduk di sebelah kananku mulai hari ini. Engkau menjadi imam selamanya. Jadi itu adalah kutipan yang luar biasa yang dikutip dalam pasal 1. Dan dikutip lagi di sini mengenai khotbah tentang keimamatan Kristus. Jadi Anda ingin memberitahu bahwa keimamatan Kristus menurut peraturan Melkisedek telah dimulai setelah kebangkitan? Tentu saja itu dimulai setelah kebangkitan. Itu setelah kebangkitan. Itu dibangun di atas, peraturan itu terkait pada kebangkitannya dari kematian. pada hari kebangkitannya dari kematian. Lalu, bagaimana dengan Kristus yang mempersembahkan dirinya di kayu salib sebagai korban persembahan? Peran Ini keimamatan mana yang dia lakukan? dilambangkan dalam keimamatan Harun sebelumnya. Seolah-olah itu dilambangkan kepada Kristus dalam dua peraturan keimamatan dalam perjanjian lama. Pertama, keimamatan Harun, di mana Harun mempersembahkan korban, tetapi Kristus mempersembahkan dirinya sendiri. Oke, Dia tidak memiliki korban untuk dipersembahkan, tetapi dia mempersembahkan dirinya sebagai korban untuk dosa-dosa. Kedua, keimamatan Melkisedek yang menunjukkan kepada kita Kristus sebagai imam dan raja. Semoga kita akan melihat dengan jelas di pasal 7. Di sini kita melihat stabilitas keimamatan seperti selamanya. Demikianlah dia berkata kepadanya, kamu adalah imam selamanya. Itu sudah dikatakan kepada Harun, kamu adalah imam selamanya, tapi itu adalah milik Melkisedek. Gagasan di sini adalah bahwa Anda tidak akan mati dan menyerahkan keimamatan Anda kepada orang lain. benar. Harun meninggal dan para putranya serta silsilahnya menerima keimamatan. Namun kita belum membaca tentang keimamatan Melkisedek, meskipun dia meninggal sebagai seorang manusia, tetapi dia adalah simbol bagi Kristus yang tidak mati. Dia mati sekali dan bangkit, dan dia hidup. Oleh karena itu, keimamatannya tidak akan diserahkan kepada orang lain. Oke, jadi ketika kita berbicara tentang urutan keimamatan, dia mengikuti peraturan Melkisedek, dan keimamatan itu dimulai setelah kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke langit saat ia ada di bumi.
Tidak ada keimamatan. Imamat yang ada adalah imamat Harun, yang berasal dari suku Lewi saja, dan Kristus bukan berasal dari suku Lewi. Dalam keimamatan, yang berhubungan dengan Melkisedek, Kristus adalah seorang raja dan imam, dan ini akan dipraktikkan dengan jelas pada masa pemerintahan 1000 tahun ketika Kristus menjadi raja dan imam di tahtanya. Benar begitu, Dr. Farid? Ini benar sekali. Baik, jika kita mendengar seseorang berkata kepada seorang manusia di bumi, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Apakah ini sesuai dengan pemikiran Alkitab? Jelas bahwa itu tidak. Kami menghimbau mereka yang mengulangi perkataan ini. Untuk membacanya dalam konteksnya, perkataan ini telah diucapkan dari Allah secara eksklusif tentang Sang Anak Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Dr. Farid. Pasti hadirin memiliki pertanyaan di bagian ini. Kita perlu mengetahui perbedaan antara Kristus sebagai imam besar dan Harun sebagai imam besar dalam perjanjian lama. Pertanyaan penting? Silakan Dr. Farid. Di sini ada 5 butir. Silakan. Butir pertama, Harun diambil dari manusia, artinya dia adalah manusia. Tetapi Allah berkata tentang Kristus, anakku engkau telah kuranakan pada hari ini. Dia adalah anak Allah. Tidak hanya daging. Maksud saya manusia, tetapi juga Allah. Ya, Baik. dia adalah anak Allah. Jika tidak, dia tidak akan diangkat ke posisi ini. Kedua, Harun melakukan pekerjaan ini sewaktu dia masih hidup sebelum dia mati. Tetapi urutan kiamatan Kristus sebagai Melkisedek dimulai oleh kebangkitannya dari kematian. Ketiga, dikatakan tentang Harun bahwa ia dapat secara lembut berurusan dengan orang-orang yang bebal dan orang yang suka melawan. Tetapi dikatakan tentang pribadi Kristus dalam pasal 2, itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudaranya supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan. Kristus bebas dari kejahilan dan kesalahan. Amit-amit, tapi seperti yang kita baca tentang dia di pasal yang keempat, Yesus anak Allah dan pribadi yang sempurna sepenuhnya. Tanpa dosa. Keempat, yang mungkin membawa kita ke pasal 7 untuk melengkapi perbedaan. Semua imam duniawi mengambil posisi mereka tanpa sumpah kecuali pribadi Tuhan Yesus dengan sumpah ketika kita membaca dalam pasal 7. Tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Kelima, Harun dan semua imam duniawi melakukan pekerjaan mereka dan mati. Tetapi dia mengatakan tentang pribadi Kristus dalam pasal 7 bahwa dia adalah seorang imam selama-lamanya. Dan dia juga berkata, Tidak oleh bisa kuasa dihancurkan. tidak bisa dihancurkan kehidupan yang tidak dapat dihancurkan dan kiamatan yang tidak dapat dihancurkan. Artinya tidak diserahkan Dia kepada tidak orang lain. dihalangi oleh kematian untuk melanjutkan jabatan. Benar. Baik, terima kasih Dr. Farid. Saya sangat ingin mencapai pasal 7 untuk mulai berbicara sangat banyak tentang imamat ini. Tapi kita telah mencapai akhir episode, jadi mari kita rangkum episode ini bersama hadirin. Kita telah mengetahui dalam episode hari ini banyak hal tentang keimamatan dan keimamatan liturgi dalam perjanjian lama. Lalu kita berpindah kepada Kristus sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek. Dan kita telah membahas arti dari keimamatan dan kebutuhan akan keimamatan dalam perjanjian lama. Adakah yang bisa ingatkan makna keimamatan dan mengapa ada kebutuhan untuk itu dalam perjanjian lama? Imamat berarti seseorang yang mendekat kepada Allah atas nama atau suatu kelompok atau suatu umat. Atau menarik kelompok ini dekat kepada Menarik kelompok itu dekat kepada Allah. Imam adalah orang yang mewakili umat di hadapan Allah, tetapi Nabi adalah sebaliknya, dia mewakili Allah di hadapan manusia. Oke. Selanjutnya kita tahu bahwa Kristus adalah imam besar menurut peraturan dari Melkisedek. Kapankah dia mengambil posisi atau peraturan ini? Peraturan Melkisedek. Setelah kebangkitannya dari kematian Dia mendapatkannya setelah kematian dan kebangkitan. dan kebangkitan. Setelah kebangkitan dia berkata kepadanya, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dr. Farid, Benar. benar? Ya. Kita perlu membuat perbedaan antara Kristus sebagai imam besar
dan Harun sebagai imam besar liturgi Perjanjian Lama. Tolong jelaskan perbedaannya. Harun dipilih dari antara manusia, jadi dia adalah daging, tetapi Kristus adalah anak Allah. Kedua, Harun melakukan pekerjaan ini ketika ia masih hidup, tetapi Kristus memperoleh peraturan Melkisedek setelah kebangkitannya. Ketiga, Harun dapat secara lembut berurusan dengan orang-orang yang bebal dan orang-orang yang suka melawan, karena Kristus sendiri itu tanpa dosa. Oleh karena itu, dia harus dibuat seperti saudara-saudaranya dalam segala hal. Keempat, Harun mendapat kehormatan ini dengan sumpah. Tetapi mengenai Kristus, Tuhan telah bersumpah bahwa ia adalah seorang imam. Akhirnya Harun mempraktikkan keimamatannya selama hidupnya dan kemudian ia meninggal. Baik, Dr. Hanya Farid, untuk menambahkan, silakan. Harun memperoleh kehormatannya tanpa sumpah, seperti saudara kami katakan bahwa dia memperolehnya dengan sumpah. Tidak, itu tanpa sumpah. Berbeda dengan pribadi Kristus yang kepadanya dikatakan Tuhan telah bersumpah dan tidak akan menyesal. Itu adalah dekret ilahi, konstitusi ilahi yang tidak dapat diubah. Dan itu tidak akan diubah. Baik, terima kasih Dr. Farid. Terima kasih semua, Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, Harun adalah imam besar dalam Perjanjian Lama dan dianggap tatanan tertinggi di dalam agama Yahudi. Tetapi dia meliputi kelemahan dan dia juga perlu mempersembahkan korban persembahan untuk dirinya sendiri, seperti yang dia persembahkan untuk umat. Tetapi kita berada di hadapan seorang pribadi yang agung, Tuhan Yesus Kristus, yang ketika dia datang kepada kita bersaksi bahwa oleh karena itu anak yang dilahirkan akan disebut kudus, putra Allah. Dan dia adalah pribadi yang agung, yang tanpa dosa. Dia tidak perlu meminta pengampunan atas dosa-dosanya. Dia tidak perlu mempersembahkan pengorbanan untuk dirinya sendiri. Jadi, dia memenuhi syarat untuk menjadi korban persembahan terbesar. Kristus, diberkatilah namanya, tanpa dosa. Dan karena tanpa dosa, dia memenuhi syarat untuk melaksanakan keimamatan yang baru menurut peraturan Melkisedek selama-lamanya. Kematian itu tidak menghalanginya untuk melanjutkan jabatannya. Pemirsa terkasih, ini adalah pribadi Kristus yang melekat pada kita, yang kita sembah, yang kita pegang teguh. Tidak seperti yang disajikan oleh banyak orang atau pena banyak penulis, seorang nabi besar atau hanya seorang guru besar, atau hanya seorang utusan yang diutus dari Allah. Tetapi Alkitab menyatakan, dia, Yesus Kristus, bukan hanya seorang manusia di bumi, tetapi dalam diri manusia ini ada kepenuhan Allah, kepenuhan dari Tuhan sendiri. Kita perlu mendekati isu-isu yang sangat suci, yang diungkapkan dengan sangat jelas dan belak-belakan di dalam Alkitab. Yang Anda butuhkan hanyalah percaya apa yang telah Allah singkapkan tentang dirinya dan tentang anaknya. Apakah Anda percaya? Apakah Anda menerima dia dengan iman? Apakah Anda mendekat pada pribadi Kristus? Apakah Anda berpegang teguh padanya? Apakah Anda bersandar pada pribadinya dan pekerjaannya? Apakah Anda bersandar pada pendamaiannya di kayu salib sebagai korban persembahan yang agung? Saya mendorong Anda untuk melakukan itu. Sampai jumpa di episode selanjutnya, kiranya Tuhan besertamu. Amin. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku.